Kembali bersama saya dan Presiden Jokowi di DBS To The Point. Bapak Presiden, ada perkembangan yang sangat dramatis dalam 2 minggu terakhir. Itu berantem antara Polri dan KPK. Lalu kemudian sekarang ada proses di mana mulai ada kerjasama. Ketika Anda sudah mengeluarkan Perpu untuk mengganti Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto. Lalu kemudian BG tidak dilantik. Proses ini memperlihatkan bagaimana ketika pertama kali Anda bicara di sini tidak boleh ada saling kriminalisasi. Waktu itu Anda panggil Wakapolri dan Abraham Samad. Ketika Anda perintahkan seperti itu dan pelaksanaannya di lapangan, apa yang Bapak Presiden lihat? Ya, kita sudah undang dari KPK, Betul. Polri, dan Kejaksaan. Jaksa Agung. Jaksa Agung, Ini betul. penting sekali 3 penegak hukum ini, karena saya sampaikan bahwa mereka harus bahu-membahu, mereka harus saling membantu, mereka harus bersinergi dalam rangka pemberantasan korupsi, tidak ada yang lain. Jadi ini yang harus menjadi tekanan. Dan saya sampaikan kepada beliau-beliau agar hal-hal yang menyangkut kerugian besar, hal-hal yang berkaitan dengan anggaran atau uang yang besar itulah yang menjadi prioritas. Seperti illegal fishing, Illegal misalnya. fishing, Illegal mining, ini besar sekali betul, uang yang ada di situ. Kemudian Illegal logging. Ini yang harus dilihat sebagai sebuah wilayah yang bisa memberikan penerimaan negara yang besar. Dan itu kalau bisa dikelola dengan baik, akan bisa memberikan tambahan kepada APBN dan tentu saja kita kembalikan kepada kesejahteraan masyarakat. Bapak Presiden, saya bicara dengan Refli Harun dalam program saya, bicara soal kerjasama ini. Ada juga kekhawatiran Refli untuk mengatakan kerjasama itu kemudian bisa menutup malah polisi atau kejaksaan, KPK tidak bebas untuk membersihkan korupsi di dalam 2 institusi ini. Saya kira yang bukan kerjasama untuk bersama-sama, bukan. Betul. Artinya saling memberikan informasi, saling memberikan data, dan tentu saja kalau kerjasama itu bisa dilakukan, PPATK juga ikut bahu-membahu di situ. Saya kira akan banyak hal yang bisa kita lakukan dalam pemberantasan korupsi. Tetapi kalau yang ada adalah ego sektoral, bekerja sendiri-sendiri, tidak bahu-membahu, tidak saling memberikan informasi, memberikan data, ya kejadiannya akan seperti yang kita lihat sekarang ini. Karena ego sektoral. Itu betul. Saya termasuk yang percaya, karena banyak juga orang mengatakan nasib KPK itu tidak lama lagi karena proses kriminalisasi itu. Saya percaya bahwa Bapak Presiden ada di pihak yang sangat kuat untuk mempertahankan eksistensi lembaga ini semakin kuat. Karena kalau lihat dari track record Bapak, misalnya penerima penghargaan Bung Hatta Award, lalu kemudian e-procurement yang membuat pemerintahan itu bersih, saya tidak percaya tentang itu. Dan orang kemudian mempertaruhkan masa depan KPK itu di tangan Bapak Presiden. Ya, saya kira KPK dan tidak hanya KPK, ya kita berbicara dengan Polri dan juga Kejaksaan Agung. Saya kira 3 lembaga penegakan hukum ini diperlukan dalam rangka pemberantasan korupsi. Tetapi memang yang menurut saya yang paling penting adalah pencegahan, membenahi sistem. Dan kalau itu bisa kita lakukan secara masif, seperti tadi Pak Don sampaikan, kita lakukan dengan e-budgeting, e-purchasing, e-procurement yang betul-betul itu akan memberikan pagar-pagar, memberikan rambu-rambu yang orang sulit untuk menerobos menjadi sebuah penyelewengan. Saya kira inilah yang sebetulnya ingin kita lakukan, dan saya meyakini KPK bisa melakukan itu, Polri bisa melakukan itu, dan Kejaksaan bisa melakukan itu dengan sebuah bangunan kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat kepada mereka. Dan kepercayaan itulah yang sekarang ini akan kita bangun. Jadi yang dipercaya masyarakat tidak hanya KPK, tetapi juga Polri, Kejaksaan, semuanya dipercaya. Kalau itu sudah dipegang, gampang sekali
melakukan proses-proses penegakan hukum. Saya termasuk berpikir ketika Bapak mengatakan hal demikian, itu berarti kalau KPK, Polri dan Kejaksaan bekerjasama itu kan membuat image Polri, image KPK juga akan lebih terangkat. Karena kata orang, epicentrum korupsi kan masih ada di dua institusi ini juga. Berbagai survei juga memperlihatkan itu. Mungkin ini akan membantu untuk mengangkat citra itu juga atau kinerja seperti itu? Ya tentu saja penegakan hukum itu, terutama pemberantasan korupsi itu dimulai dari lembaga penegak hukum itu sendiri. Betul. Kalau kita ingin menyapu agar halaman kita bersih, ya sapunya itu harus bersih. Bersih dulu. Saya kira dimulai dari sana, dan itulah kenapa ketiga lembaga hukum ini harus bekerja sama. Artinya begini, kalau kita lihat perkembangan ini kan ada isu tentang saling kriminalisasi antar institusi. Yang terjadi sekarang kan antara Polri dan KPK, oknumnya ya. Orang susah tampaknya membedakan antara oknum dan institusi. Padahal kejahatan siapapun yang melakukannya kan harus diselesaikan secara hukum, bukan? Itu yang masyarakat harus dibedakan. Betul. Mana yang individu, mana yang personal, dan mana yang lembaga. Ini yang kadang-kadang tumpang tindih, dan saya melihat sudah banyak yang sudah tidak proporsional menilainya. Saya lihat kan Bapak punya jaringan network sampai ke rakyat ya. Setelah mengambil kebijakan kemarin itu, terutama tentang BG, tentang KPK dan seterusnya, apa respon yang sudah bisa diperoleh? Ya, saya melihat pas kita ke kampung atau pas kita ke pasar, kita bertemu dengan masyarakat di Car Free Day, waktu sepedaan, ya saya mendengar mereka senang dengan keputusan itu, tetapi tentu saja sekali lagi harus ada tindak lanjut dari sebuah keputusan agar perbaikan-perbaikan itu betul-betul ada, perbaikan-perbaikan itu betul-betul nyata. Tetapi sekali lagi saya harus ngomong apa adanya, perlu waktu, perlu tahapan-tahapan. Masukan-masukan yang baik harus kita dengar, dan setelah mendapatkan masukan itu tentu saja harus memutuskan kan.